apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu. Anak-anakku kelas 8, kali ini kita pada pertemuan kedua mata pelajaran prakarya, yaitu tentang pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman. Baik, langsung saja ya. KD masih tetap sama, yaitu memahami rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman yang ada di wilayah setempat. Langsung aja, peta materinya pun juga sama seperti kemarin yang kita pelajari nanti, mulai dari pengertian, jenis dan manfaat karakteristiknya, teknik pengolahannya, kemudian tahapan pengolahan atau proses. Lanjut saja. Bu Olive mau mengingatkan kalian di materi minggu lalu, yaitu tentang pengertian serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Manfaat serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Baik, sebelum kita lebih mempelajari lebih lanjut tentang serealia, lebih baik kalian mengingat-ingat lagi apa itu serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian banyak tumbuh di negara Indonesia. Jenis serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian banyak sekali ragamnya dan serat gizinya, anak-anak. Serealia yang tumbuh di Indonesia adalah padi, beras, jagung, gandum, dan sorghum. Kandungan utama pada serealia adalah karbohidrat, terutama pati kira-kira 80% dari bahan kering, protein kira-kira 5% dari bahan kering, kemudian lemak kira-kira 5% dari bahan kering, air mineral kira-kira 2%, dan vitamin jenis kacang-kacangan banyak terdapat di Indonesia juga, anak-anak, yaitu kacang tanah, kacang hijau, dan kedelai. Sedangkan umbi-umbian yang umumnya banyak dibudidayakan adalah ubi jalar, singkong, talas, dan kentang. Jenis umbi-umbian lainnya seperti ganyong, uwi, gandum, gembili juga dibudidayakan, namun tidak semua daerah, hanya daerah tertentu saja, anak-anak. Paham? Nanti dibaca lagi ya, jenis-jenis serealia dan manfaatnya. Beras adalah butir padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Beras diantaranya yaitu ada beras putih, ya, kemudian beras merah, beras hitam, ketan, dan ketan hitam. Beras putih itu biasanya yang ada di pasar-pasar tuh ya, yang biasa kita makan itu adalah beras putih. Kemudian ada beras merah. Beras merah itu beras yang kenapa warnanya merah? Karena akibat aleuronnya mengandung gen yang memproduksi antosianin yang merupakan sumber warna merah dan ungu. Kemudian ada beras hitam. Beras hitam ini sangat langka, anak-anak. Jadi tidak dijual banyak di Indonesia, hanya beberapa saja, dan juga bukan merupakan makanan pokok. Beras hitam, hanya beras putih saja. Kemudian ketan atau beras ketan, warnanya putih, tidak transparan, seluruh atau hampir seluruh patinya merupakan amilopektin. Kemudian ada juga ketan hitam. Jagung merupakan tanaman semusim atau anual. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80 sampai dengan 150 hari. Bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan, antara lain batang dan daun muda sebagai pakan ternak. Batang dan daun tua setelah dipanen bisa dijadikan pupuk hijau atau kompos. Kemudian batang dan daun kering bisa menjadi kayu bakar. Batang jagung atau lanjaran, kemudian batang jagung pup atau bahan keras, buah jagung muda atau puntren pada bahasa Jawa, dan sayuran bergedel, bakwan, dan sambal goreng itu bisa dibuat itu ya, bakwan jagung. Biji jagung tua itu pengganti nasi, anak-anak, dan juga bisa menjadi marning, brondong, roti jagung, tepung bihun, bahan campuran kopi, bubuk, biskuit, kue kering, pakan ternak, dan
bahan baku lainnya. Bahkan jadi jagung tuh sangat banyak sekali manfaatnya ya, mulai dari tumbuhannya dan juga hasil buahnya. Kemudian gandum di sini tidak begitu banyak orang mengonsumsi gandum di Indonesia. Jadi orang India menjadikan gandum utuh yang sudah menjadi tepung atau yang dikenal dengan sebutan atta sebagai makanan pokok mereka. Namun di Indonesia masyarakat hanya menjadikan gandum sebagai bahan roti dan mie. Beberapa manfaatnya, mengonsumsi gandum membuat tubuh terasa kenyang lebih lama. Mengonsumsi gandum secara teratur akan menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh kita. Mengonsumsi gandum baik untuk menurunkan berat badan dan juga bisa bermanfaat untuk menyembuhkan sembelit. Kemudian sorghum adalah tanaman yang serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Sebagai manfaat sorghum antara lain yaitu daun sorghum menjadi sumber pakan ternak. Kemudian batang sorghum atau lumbung bioetanol dan bahan pembuatan kertas. Akar sorghum bisa digunakan untuk jamu. Biji sorghum kandungan gizinya sangat besar, nilai proteinnya juga sangat tinggi, dan juga bisa menjadi pengganti karbohidrat yang lebih besar dibandingkan beras dan jagung. Kemudian jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. Kacang tanah atau kita bahasa latinnya adalah Arachis hypogaea tergolong dalam familia Fabaceae. Biasa ditanam di lahan kering dan lahan sawah sesudah panen padi. Nah, di sini sudah ada ya manfaat-manfaatnya dari kacang tanah. Silakan nanti dibaca sendiri saja. Kemudian ada lagi kacang hijau. Pembudidayaan kacang hijau atau dengan nama latinnya Vigna radiata L dilakukan dengan biji pada lahan kering maupun di lahan sawah sesuai panen padi dan buah yang berbentuk polong. Manfaatnya sudah ada, silakan bisa dilihat sendiri di slide ini. Mengandung kalsium, zat besi, vitamin B, rendah kolesterol dan mineral, banyak mineral dan kalsiumnya. Kemudian kedelai itu termasuk pada tanaman semusim atau tergolong familia Fabaceae. Buah terbentuk polong dan diperbanyak dengan biji. Memiliki banyak nutrisi juga, diantaranya banyak sekali nutrisinya kedelai anak-anak, karena biasanya susu kedelai itu adalah pengganti ASI ya, biasanya ada yang sebagai pengganti ASI karena di dalamnya mengandung B1, B2, B6, provitamin A, kalium, magnesium, selenium, fosfor, karbohidrat, dan juga asam omega 3 yang baik untuk pertumbuhan otak seperti itu, dan masih banyak lagi. Jenis umbi-umbian dan manfaatnya. Ubi jalar. Ubi jalar, ada 3 jenis ubi jalar yang populer dibudidayakan di Indonesia, yaitu ubi jalar berwarna putih kecoklatan, merah, dan ungu. Ubi jalar memiliki kandungan gizi karbohidrat kompleks yang tinggi, mengandung vitamin C, vitamin A, dan beta karotin. Ubi jalar merupakan makanan yang memiliki rasa manis yang bebas lemak. Jadi anak-anakku kalau ingin diet lebih baik kalian memakan ubi jalar, dan juga mengandung karbohidrat tinggi ya. Jadi kalau nasi kan mengandung glukosa, kalau ubi jalar tidak mengandung glukosa, jadi tidak membuat berat badan kita bertambah. Kemudian singkong atau ubi kayu. Singkong atau ubi kayu merupakan tanaman perdu dengan akar tunggang dan sejumlah akar cabang yang membesar menjadi ubi akar yang dapat dimakan. Nah, beberapa manfaatnya singkong: melancarkan pencernaan, obat luka bernanah atau terbakar, obat panas dalam. Kemudian diet rendah kalori juga bagus. Selain ubi juga bagus
singkong, makan singkong juga, jadi jangan nasi ya. Kemudian talas, ada yang pernah tahu talas warnanya apa? Nah, Bu Olive sudah lama tidak makan talas. Kita biasanya mengkonsumsi talas hanya untuk camilan, namun di beberapa daerah di Indonesia dan di sejumlah daerah tropis, ubi talas ini dijadikan merupakan salah satu makanan pokok. Manfaatnya yaitu kandungan serat yang cukup baik. Mengkonsumsi talas rebus dapat tambahan apapun menjaga kolesterol, kemudian mengandung vitamin C dan banyak lagi yang lain. Silahkan dibaca sendiri ya. Oke, slide ini. Kemudian kentang, kalian tidak asing lagi kan kalau kentang itu sering banget dibuat sup ya. Di dalam kentang itu sudah mengandung karbohidrat, jadi kalau makan sup, kalau sudah ada kentang atau kentangnya banyak, sebenarnya tidak perlu memakai nasi, tidak apa-apa, jadi sudah ada zat karbohidratnya. Kentang merupakan salah satu tanaman tahunan yang paling banyak ditanam di seluruh dunia. Kentang tergolong herba semusim atau tanaman pendek tidak berkayu dan cocok ditanam di dataran tinggi serta di daerah yang beriklim tropis. Manfaatnya antara lain memelihara kesehatan sistem pencernaan kita, melawan penyakit, mengurangi kadar kolesterol, baik untuk perkembangan otak, menghilangkan stres, pikiran karena kandungan vitamin B6-nya, dan yang lainnya. Baik anak-anakku, silakan nanti diulang-ulang sendiri ya, kalian baca sendiri lagi. Kemudian ada tugasnya yaitu buatlah resume atau ringkasan tentang materi yang sudah disampaikan dan berikan hiasan pada resume agar terlihat menarik. Silahkan difoto dan dikirimkan WA langsung ke Bu Olive ya. Thank you anak-anak. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian mudah mengerti apa yang Bu Olive sampaikan, dan juga jangan lupa dikerjakan tugasnya. Saya tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.